Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi dalam tutorial cara membuat template blog sendiri. Pada video sebelumnya kita sudah membahas HTML, mungkin saya rasa cukup tentang HTML-nya, walaupun nanti akan ada saya tambah-tambah lagi sedikit. Tapi untuk hal-hal penting tentang HTML mungkin sudah cukup. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengantar CSS, jadi tidak terlalu banyak mengenai CSS, hanya kita mengetahui apa itu CSS, bagaimana cara kerjanya, dan apa fungsinya. CSS seperti yang sudah saya jelaskan pada artikel, Cascading Style Sheet merupakan bahasa untuk menyusun desainnya dalam web, di mana HTML merupakan strukturnya dan CSS ini merupakan desainnya. Jadi sebelum mempelajari video ini, harap Anda sudah mempelajari HTML. Cara menggunakan CSS yaitu pertama sama seperti membuat HTML, kita membuat dulu strukturnya berupa HTML di text editor kalian. Silahkan buat dulu, saya sudah membuat HTML ini. Kemudian bagaimana cara menyisipkan CSS-nya. CSS kita masukkan di tag style pada head. Ya, jadi di antara style ini kita masukkan CSS. Di style kita letakkan pada head, di dalam head ya. Tab ini hanya untuk merapikan. Kemudian seperti sudah saya jelaskan dalam artikel, ada namanya kelas, ID, apa itu, silakan dibaca artikelnya. Di sini saya hanya akan menunjukkan cara kerjanya. Kelas dilambangkan dengan titik pada kodenya, walaupun pada HTML-nya tetap tulis sebagai atribut. Misalnya ada kelas keren. Jadi begini cara penulisan CSS. Ini titik, kelas, ini nama kelasnya, keren. Kemudian buka dan kurung kurawal, tutup dan kurung kurawal. Kodenya kita tulis di antara kurung kurawal ini. Misalnya ada property, color, add. Ini dinamakan property, ini value atau nilai dari propertinya, dan ini dinamakan selector pada CSS. Jadi ini merupakan sintaks dasar CSS. Jadi bagaimana cara kerjanya, menghubungkannya dengan HTML. Ini CSS, maka di HTML-nya kita tulis kelas sebagai atribut. Keren. Jadi seperti ini, semua kalimat yang punya kelas keren, dia akan berwarna merah. Itu maksudnya. Silahkan kita set dan tampilkan pada browser. Ya, seperti ini jadinya kalimat keren menjadi berwarna merah. Ada banyak selain color, ada font family, sedikit berbeda ya dengan sintaks font pada HTML. Font yang ada pada video sebelumnya sebenarnya juga sudah tidak disarankan lagi. Kita disarankan untuk menggunakan CSS. Font misalnya ada Arial. Ya, seperti ini. Dia akan berubah menjadi font Arial. Ada banyak sekali. Properti ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Video ini hanya membahas pengantarnya. Jadi, kelas keren ini bisa kita gunakan berkali-kali. Itulah keuntungannya menggunakan CSS. Misalnya yang ini kita juga mau ini keren. Tinggal kita tambah kelas keren. Maka yang ini kita refresh. Ya, seperti ini. Dia akan keren juga. Berwarna merah dan Arial. Kemudian kelas ini bisa kita buat banyak ya. Misalnya mantap. Mantap ini mempunyai color green. Sebenarnya ada banyak. Background color. Ini sudah jelas kan, ini warna, ini font, dan ini background. Kita lihat, kita masukkan dulu kelasnya, mantap. Jadi seperti ini, perhatikan ya, fontnya akan berwarna hijau dan berlatar belakang merah. Seperti ini, color hijau, latar belakang merah. Kemudian selain menggunakan kelas, dalam CSS kita juga bisa menggunakan ID. Apa itu ID? Sudah saya jelaskan dalam artikel. Cara penggunaannya sama seperti kelas. Misalnya ada ID baru. Penulisannya jika kelas dengan titik, maka ID kita buat dengan hashtag atau tanda pagar. Ini. Misalnya ID baru. Nah, ID baru ini mempunyai color yellow dan ukuran fontnya 16 titik. Jadi ID baru akan ke sini ya. Ini dia akan memanggil ID ini untuk diterapkan pada kalimat ini gaya baru gue. Yes, hampir mirip dengan kelas. Kita lihat hasilnya. Ya,
seperti ini gaya baru gue 16 pt dan berwarna yellow atau kuning. Nah, bedanya dengan kelas ini bisa kita gunakan berkali-kali, seperti kita lihat ini, kelas keren, kita gunakan lagi kelas keren. Tapi ID kita hanya gunakan satu kali saja, jangan kita buat 2 kali. Jika ingin membuat ID 2 kali, maka bedakan nama ID-nya. Jangan seperti ini ya. Ini kita menggunakan ID 2 kali, tidak diperbolehkan. Jika ingin menggunakan berkali-kali, Anda bisa menggunakan kelas atau ID-nya diubah namanya agar tidak sama antara ID satu dengan ID lainnya. Misalnya membuat ID, buatlah ID satu lagi. Nah, misalnya seperti itu ya, harus beda setiap ID. Oke, kelas ini bisa kita gunakan berkali-kali. Nah, mungkin itu saja mengenai Launcher CSS. Ini mengenai cara internalnya. Ada cara satu lagi, yaitu inline. Inline kita gunakan tanpa menghubungkan pada style. Kita langsung buat saja atribut style pada ini di sini pada tag p. Nah, stylenya kita buat color blue. Begini cara penulisan sintaknya. Style property (2) blue titik koma. Jangan lupakan titik koma. Ini dinamakan inline ya, CSS inline. Ini internal. Sebenarnya ada satu lagi eksternal, tapi tidak kita bahas karena pada pembuatan template blog kita akan fokus pada internal ataupun dengan cara inline. Kita lihat hasilnya. Ini ada ini dengan inline berwarna biru. Bisa juga jika kita ingin menggunakan properti banyak, kita tambahkan di sini setelah titik koma. Background color, misalnya red, merah. Ya seperti ini. Ini dia, kita sudah membuat warna-warni dengan CSS. Sebenarnya ada banyak lagi, nanti membuat kotak atau apalah, menyusunnya seperti template. Tapi itu mungkin masih cukup jauh. Yang penting Anda sudah tahu cara kerja CSS, bisa dengan kelas secara internal, kelas dengan ID, dan menuliskan atribut style secara inline. Mana yang lebih disarankan? Saya lebih menyarankan secara internal, tapi jika Anda nyaman dengan ini, ya silakan saja. Menurut Anda mana yang nyaman saja. Nah, mungkin itu saja mengenai video bagian ketiga ini. Mungkin akan kita sambung ke video-video berikutnya mengenai properti-properti baru pada CSS. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.